Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema kepemimpinan dan perubahan sosial yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Strategik Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Badrul Mudaris MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan dan perubahan sosial. Berbicara tentang kepemimpinan tentu tidak asing di tengah kita bahwa kepemimpinan itu merupakan elemen penting yang memang harus dikuasai oleh setiap individu manusia yang hidup di dunia. Karena sebagaimana ajaran Islam mengatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka berbicara kepemimpinan, kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya perubahan sosial. Karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk terhadap orang yang dipimpin. Apa yang kemudian dipimpin tentunya untuk sebuah perubahan sosial menuju masyarakat sejahtera atau yang kita sebut dengan well-being. Nah, latar belakang dalam presentasi kali ini yaitu pertama, perubahan sosial adalah keniscayaan akibat globalisasi dan digitalisasi. Karena perubahan itu merupakan sebuah kepastian bahwa globalisasi dan digitalisasi saat ini sudah merubah cara hidup, gaya hidup, dan juga bagaimana manusia berinteraksi antara satu dan yang lain. Yang kedua, kita berbicara tentang pendidikan Islam. Nah, kita sebagai Muslim dan juga pendidik, maka tidak lepas dari yang namanya pendidikan Islam yang memang harus terus adaptif terhadap perubahan sosial. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang terus bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, dengan perubahan masyarakat dan perubahan iklim yang ada di sekitarnya, baik itu dari tingkat lokal, nasional, sampai dengan global, agar pendidikan bisa terus bertahan dan kemudian pendidikan ini bisa memberikan edukasi dan informasi yang tepat terhadap penggunanya. Dan tujuan dari pendidikan Islam tersebut adalah terhadap perubahan sosial yang lebih baik. Nah, kita berbicara kepemimpinan strategik merupakan salah satu latar belakang. Kenapa kemudian kepemimpinan strategik yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Karena pemimpin dituntut untuk bisa memberikan sebuah kepemimpinan yang baik, maka kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang strategik. Karena kepemimpinan yang strategik dibutuhkan untuk dapat bisa mengolah perubahan dan mengawal perubahan yang diinginkan. Nah, yang terakhir dalam latar belakang kali ini adalah ada kendala dalam implementasi kepemimpinan strategik. Tentu kita menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan tentunya ada tantangan dan kendala yang pasti kita hadapi. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana kepemimpinan itu bisa berpengaruh terhadap perubahan sosial dan bagaimana kedua variabel ini bisa saling memiliki keterkaitan dan bisa berjalan bersamaan dengan baik. Nah, rumusan masalah pada presentasi kali ini yang pertama adalah apa definisi kepemimpinan sosial dalam pendidikan Islam, yang kedua apa saja teori perubahan sosial yang relevan, dan yang ketiga bagaimana hubungan antara kepemimpinan dan perubahan sosial. Baiklah teman-teman, kita akan berbicara dari variabel penting yang pertama yaitu kepemimpinan sosial. Nah, kepemimpinan sosial ini adalah kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan yang transformasional ini adalah merupakan kepemimpinan yang dapat merubah dari A menjadi B, dari yang tidak baik menjadi baik, atau yang baik menjadi lebih baik. Maka kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan yang penuh inspirasi dan visi jangka panjang. Ini berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Burns and Bass. Karena kepemimpinan yang transformasional ini adalah kepemimpinan yang menginspirasi, yang memiliki visi jangka panjang atau yang kita kenal dengan long term program. Karena untuk mentransformasi dari sebuah kondisi menjadi kondisi yang kita harapkan itu membutuhkan kepemimpinan yang transformasional. Yang kedua, kita berbicara juga servant leadership yang kita kenal dengan pemimpin sebagai pelayan. Ini teori yang diutarakan oleh Greenleaf, bahwa pemimpin itu bukanlah bos yang memang harus diikuti segala keinginannya, tapi pemimpin adalah sebuah pelayan. Yang kita kenal dalam pendidikan Islam itu atau di lingkungan pesantren, pemimpin itu adalah khodim atau pelayan. Maka kalau kita di lembaga pendidikan, kita adalah pelayan dari peserta didik kita. Kita memberikan layanan yang terbaik untuk bisa memberikan mereka
pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa itu masing-masing. Maka berbicara servant leadership dalam pendidikan, yaitu bagaimana guru atau stakeholders yang ada di lembaga pendidikan tersebut berperan sebagai pelayan yang memberikan layanan atau yang kita sebut dengan excellent service, yaitu layanan yang prima, untuk memberikan output yang kita harapkan berdasarkan visi misi yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah path goal atau dukungan sesuai situasi. Ini yang disampaikan oleh House, bahwa path goal ini adalah salah satu fitur dalam kepemimpinan sosial yang mana memberikan dukungan sesuai dengan situasi. Bahwa kepemimpinan itu juga dituntut menurut konsep yang disampaikan oleh House ini, bahwa pemimpin itu harus dapat memberikan dukungan sesuai dengan situasi. Karena setiap situasi itu akan berbeda perlakuan. Karena setiap konteks itu pasti memiliki persoalannya yang masing-masing. Maka kita tidak bisa mengeneralisir perlakuan atau karakter kepemimpinan dengan berbagai macam situasi. Maka different problem has different solution. Itu yang kemudian perlu kita bisa mengadaptasi apa yang disampaikan dalam teori path goal ini. Yang keempat adalah leadership without easy answers atau solusi kolektif. Nah, Hayes menyatakan bahwa leadership without easy answer ini adalah solusi kolektif di mana kepemimpinan yang bisa mengakomodir usulan-usulan dari bawahan yang kemudian menjadi solusi kolektif. Bahwa kalau kita bisa ambil sederhananya adalah kolektif kolegial atau musyawarah untuk mufakat. Bahwa pemimpin memberikan sebuah ruang kepada bawahan dan rekan-rekan di sekitarnya untuk ikut urung rembuk dalam musyawarah mufakat untuk mencari solusi kolektif yang akan dijalankan bersama-sama. Sehingga solusi yang nanti yang ditawarkan dalam tipe kepemimpinan ini dapat dijalankan secara sadar, secara penuh tanggung jawab, karena ini merupakan solusi yang sudah menjadi keputusan bersama. Nah, apa kemudian yang kita harus bahas atau kita pahami tentang perubahan sosial? Nah, perubahan sosial ini di sini ada fungsionalisme atau bagaimana paham tentang fungsi dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, perubahan sosial ini adalah secara fungsi penyesuaian sistemik menurut Pearson. Penyesuaian sistemik ini adalah sebuah penyesuaian yang memang dilakukan dan memang harus berubah dalam lingkungan sosial untuk menyesuaikan dengan sistem atau norma-norma yang ada. Contoh kecilnya, ketika kita pindah ke satu sekolah dan ke sekolah yang lain, maka ada sebuah sistem yang sudah berjalan yang memang harus kita adaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Ketika kita juga terjun ke masyarakat, ketika kita berada di masyarakat A, kemudian kita pindah ke masyarakat B, maka perlu ada penyesuaian sistemik yang disebut oleh Pearson ini adalah fungsionalisme, di mana perubahan sosial itu juga menurut kita untuk beradaptasi dan merubah diri kita dan kemudian bisa berbaur dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Yang kedua, konflik. Kadang perubahan sosial itu dipicu oleh konflik. Ketika ada sebuah konflik atau pertikaian, ketegangan dan pertentangan, menurut Marx dan Dahrendorf ini menyatakan bahwa kadang manusia itu berubah dikarenakan sebuah tuntutan atau paksaan. Contoh misalkan, ketika kita ada di lembaga pendidikan atau dunia kerja, ada sebuah konflik dikarenakan sebuah perbedaan antara si A dan si B. Maka konflik interest tadi kemudian bisa menjadi pemicu agar kedua belah pihak mau berdamai dan melakukan sebuah perubahan untuk bisa bekerja sama. Sama halnya kayak tata tertib yang ada di lembaga pendidikan itu juga sebetulnya merupakan sebuah tekanan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik dan juga tenaga pendidik untuk membuat sebuah perubahan sosial secara kolektif agar kemudian proses belajar mengajar dan budaya kerja yang ada di lingkungan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga antara hak-hak satu dengan yang lain itu bisa terlindungi dan terakomodir. Yang ketiga, perubahan sosial yang ketiga menurut Comte dan Lenski yaitu evolusi. Evolusi ini adalah sebuah proses bertahap di mana setiap individu atau kelompok itu melakukan sebuah perubahan melalui proses-proses yang bertahap, sama seperti sebuah kondisi yang kemudian berubah secara bertahap dan berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sama seperti evolusi manusia, teori-teori evolusi dan lain sebagainya. Karena memang evolusi ini proses perubahan yang memang cukup lambat,
tapi dia memiliki sebuah kepastian dalam sebuah tujuan. Dan biasanya evolusi terjadi itu juga menyesuaikan dengan konteks dan juga kondisi lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yang disampaikan oleh Giddens dan Weber itu adalah modernitas dan strukturasi. Nah, tipikal perubahan ini, modernitas dan strukturasi atau rasionalisasi ini adalah sebuah teori perubahan sosial yang kemudian dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan struktur-struktur yang berjalan, serta rasionalisasi yang kemudian bisa dibenarkan oleh akal. Contoh saat ini, dulu kalau kita berbicara tentang proses belajar mengajar di kelas, kita cenderung dihadapkan dengan kertas, buku, dan bolpen. Namun saat ini di era digitalisasi dan modernisasi, kita bisa menggunakan tablet, kita bisa menggunakan laptop, dan terhubung dengan koneksi internet, sehingga kemudian perubahan ini adalah sebuah kemajuan dan modernitas yang diadaptasi oleh manusia, karena manusia adalah salah satu makhluk yang paling mudah beradaptasi. Maka modernitas ini juga membawa kita untuk berubah. Dulu aja kalau kita berbicara tentang perilaku masyarakat kita kalau mau belanja itu dulu kita harus datang ke mall atau ke toko atau ke warung. Namun saat ini dengan adanya all shop atau online shopping, kita bisa melakukan belanja tanpa harus datang ke tokonya dengan cukup membuka aplikasi yang sudah tersedia dan melakukan pemesanan, bahkan pembayaran secara non-tunai. Maka perubahan-perubahan ini yang kita alami saat ini merupakan praktek atau implementasi dari jenis-jenis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana relevansi antara kepemimpinan dan perubahan sosial? Maka di sini kita berbicara tentang kepemimpinan sebagai agent of change. Kepemimpinan atau leadership sebagai agent of change adalah kepemimpinan yang memang membawa sebuah perubahan. Perubahan ini dilakukan tentunya untuk kemajuan dan kebaikan maslahat banyak orang. Seperti contoh, modernisasi kepemimpinan atau manajemen atau good governance di sebuah kampus, lembaga pendidikan atau pesantren itu dilakukan pasti untuk menuju sebuah perubahan yang diinginkan dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Seperti contoh di banyak pesantren kita saat ini bisa menyaksikan ada digitalisasi pelayanan, sudah ada paperless, ada juga electronic office atau juga cashless payment. Itu merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin sebagai agent of change untuk melakukan sebuah perubahan sosial secara bersama-sama di suatu lembaga pendidikan atau di suatu masyarakat atau di suatu daerah atau kabupaten, di mana pemimpin yang transformasional atau memiliki visioner yang memiliki pemikiran yang visioner, dia biasanya melakukan perubahan-perubahan untuk kemudian dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu well-being atau kesejahteraan masyarakat bersama. Nah, yang kedua yang tadi saya sempat singgung, transformasional ini adalah bagaimana relevansinya kepemimpinan dan perubahan sosial dengan konteks transformasional ini. Maka transformasional ini adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengawal sebuah perubahan sosial yang mentransformasikan dari tingkat A ke tingkat B, C, dan seterusnya. Karena transformasi ini adalah sebuah hal yang keniscayaan penting untuk perubahan sosial, karena manusia harus terus berevolusi, beradaptasi dengan perubahan zaman dan globalisasi. Yang ketiga, relevansi kepemimpinan dan perubahan sosial itu juga dipengaruhi oleh komunikasi efektif. Karena komunikasi yang efektif dapat memperkuat ketahanan organisasi. Bagaimana kemudian seorang pemimpin merubah sebuah sosial atau sebuah tatanan masyarakat atau tatanan struktur di suatu lembaga ketika tidak memiliki komunikasi efektif. Karena komunikasi ini adalah jalan atau jembatan yang dapat memediasi antara ide dengan implementasi untuk mendapatkan sebuah dampak yang bisa dirasakan dan dilakukan secara bersama-sama. Contohnya pendidikan Islam kontekstual, bahwa pendidikan Islam kontekstual ini bukan kemudian merubah ajaran Islam, tapi bagaimana pendidikan dan nilai Islam bisa dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka Islam yang demikian atau ajaran yang demikian itu dapat jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat dan kemudian bisa bertahan untuk memberikan kemaslahatan dan pencerahan kepada masyarakat global yang saat ini sudah memiliki berbagai macam fitur atribut dari perubahan zaman, globalisasi, dan digitalisasi itu sendiri. Nah, apa implikasinya terhadap pendidikan Islam?
Jadi implikasi kepemimpinan dan perubahan sosial terhadap pendidikan Islam yang pertama adalah integrasi nilai Islam dengan tantangan sosial modern. Bahwa mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Quran, hadis, ataupun qaul para ulama dengan tantangan sosial modern ini bisa kemudian kita integrasikan. Contoh kasusnya, dulu kita belajar tentang muamalah misalkan. Namun saat ini kita bisa hukum-hukum Islam dan nilai-nilai Islam itu bisa kita praktekkan dengan muamalah yang berbasis digital. Dulu mungkin kita tidak pernah terbersit dalam pikiran kita bagaimana transaksi jual beli tanpa harus melihat bendanya. Ada berbagai macam perdebatan hukum itu. Namun di era digitalisasi saat ini, itu kemudian menjadi mungkin dengan kemudian hukum-hukum Islam itu dan nilai Islam itu bisa diterapkan dengan menyesuaikan konteks kekinian yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat jenis pekerjaan. Bagaimana kemudian jenis pekerjaan itu bisa dilakukan secara remote atau secara virtual. Hari ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu kesannya bukan pekerjaan serius seperti ojek, namun saat ini ojek online sudah menjadi solusi bagi masyarakat. Maka bagaimana kemudian nilai-nilai Islam dan hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan sosial modern di tengah masyarakat yang sudah mulai berubah menyesuaikan dengan zaman. Yang kedua, kepemimpinan visioner dan adaptif. Maka implikasi dalam pendidikan Islam dengan adanya kepemimpinan dan perubahan sosial ini, maka kepemimpinan visioner dan adaptif tadi yang kemudian dapat memberikan dampak kepada pendidikan Islam. Kenapa kemudian sekarang pesantren sudah mulai memberikan layanan yang lebih optimal dengan melakukan digitalisasi, melakukan berbagai macam perbaikan dari fasilitas, kemudian memberikan layanan-layanan berbasis elektronik. Ini merupakan imbas atau implikasi dari kepemimpinan visioner yang adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga masyarakat tetap mau memondokkan anaknya, mau menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan Islam yang modern, tidak ketinggalan dengan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan adanya kepemimpinan dan perubahan sosial dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu kurikulum yang responsif dan kolaboratif. Maka sekarang di pesantren-pesantren, dengan undang-undang yang sudah ada, kita sudah punya undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Di sana ada kurikulum yang didesain oleh Dewan Masyaikh, namun tetap responsif dan kolaboratif dengan kurikulum nasional. Sehingga pesantren sekarang bisa mempertahankan tradisi kepesantrenannya, namun tidak menutup diri dengan ilmu-ilmu umum dan teknologi yang menjadi kebutuhan zaman. Maka dengan adanya kurikulum yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mengkolaborasikan antara yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat di luar sana, sehingga lembaga pendidikan Islam menjadi pilihan yang menjadi jawaban atas kegalauan atau kegusaran para orang tua yang ingin memberikan pendidikan agama, namun juga tidak tertinggal dengan pendidikan umum dan teknologi yang dibutuhkan di era sekarang. Nah, kesimpulan dari apa yang kami bahas terkait dengan kepemimpinan dan perubahan sosial, yang pertama adalah kepemimpinan Islam harus strategik dan berbasis nilai. Maka kepemimpinan yang berbasis nilai Islam harus tetap berpikir bagaimana strategi untuk bisa bertahan, berkembang, dan memodernisasi cara-cara untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai dengan menerjemahkan nilai Islam melalui pendekatan-pendekatan yang humanistik dan juga strategis, dan kemudian berbasis nilai yang dapat kita internalisasikan dalam setiap individu-individu dalam dunia pendidikan itu sendiri, baik melalui pimpinan, struktural, staf, guru, dan bahkan peserta didik. Maka kepemimpinan Islam harus tetap memiliki harus memiliki sifat transformasional, inspiratif, visioner, dan itu menjadi sebuah strategi yang berbasis nilai untuk mempertahankan nilai Islam dalam setiap penerapannya di lembaga pendidikan. Yang kedua, yang kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu teori perubahan sosial bantu pahami tantangan modern. Bahwa teori-teori perubahan sosial yang tadi kita bahas itu akan membantu kita untuk memahami tantangan modern, bahwa modernisasi dan globalisasi yang ada di hadapan kita ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita jawab dan bisa menjadi peluang dalam waktu yang bersamaan untuk kemudian kita hadapi dan kemudian kita optimalisasi dengan kompetensi yang kita miliki dan kepemimpinan yang kita miliki untuk
melakukan sebuah perubahan sosial yang bisa mensejahterakan berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka saran dari presentasi kali ini, bagaimana kepemimpinan Islam dan perubahan sosial ini bisa menjadi hal yang mungkin terjadi di semua lembaga pendidikan, maka perlu adanya pelatihan, integrasi kurikulum, riset, dan kolaborasi. Sehingga ketika semua elemen bekerja sama untuk kemudian bisa menerjemahkan, mentranslate apa yang menjadi kebutuhan di era saat ini dan tanpa tercerabut dari akar tradisi dan nilai-nilai Islam, maka kemudian pendidikan Islam bisa menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.